Tenang. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Saudara-saudara, kita harus membuat perhitungan. Perempuan tukang telur itu telah membawa korban lagi. Salah seorang di antara penduduk kita di sini. Semua siapkan senjata. Setuju? Hancurkan perempuan laknat itu. Bakar rumahnya. Serbu! Ayo, serbu! Maju! Bakar rumahnya. Ayo! Dewa penguasa api, terimalah tumbalku, seorang perawan suci. Pancarkan kekuatan api gaibmu, agar menyatu dengan rambutku, supaya aku tetap memiliki kedidayaanku. Oh, kau kabut tunggal dan cambuk kilat. Kenapa kalian ikut campur dengan urusanku? Rambut api! Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Membunuh orang-orang tak berdosa, membakar desa, dan merusak hutan larangan milik penguasa tertinggi kakek jabat, yang seharusnya kita hormati bersama. Dengan rambut apiku yang menyala dan berkobar, yang kusedot dari sumber api dalam perut bumi, akan kuhanguskan siapa saja yang berani menentang kehendakku. Termasuk kakek jabat yang kalian agung-agungkan. Maju kalau kalian berani.
pasti bekas bangunan milik orang kaya. Ya, aku rasa begitu. Melihat bentuknya, aku rasa bangunan ini berusia lebih dari 100 tahun. Perasaanku tidak enak, Pak. Tidak ada apa-apa, Farida. Ada apa, Farida? Aku melihat sesuatu. Tenangkan perasaanmu, Farida. Tidak ada orang lain yang... Basir, jaga Farida. Biar aku periksa. Iya.
Sembara, Datuk, kau tidak perlu cari mereka dulu. Kau terluka. Kau harus kesembuhkan. saya tidak sakit, Datuk. Saya harus cari mereka. Di mana mereka? Mereka diculik oleh Badirul, penghuni lembah hantu. Kau tidak akan bisa ke sana sebelum kusembuhkan lukamu. Tidak, Datuk. Saya harus mencari mereka sekarang juga. Permisi, Datuk. Kau terkena serangan bendungan naga. Ayo, kau harus kesembuhkan dulu. Siapa kau? Aku Badirul, penguasa lembah hantu. Kenapa aku di sini? Siapa yang bawa aku kemari? Aku saudara seperguruan dengan lampir. Aku mendapat tugas membawamu kembali kepadanya. Lampir? Tidak, tidak. Aku harus pergi dari sini. Aku harus kembali pada Bang Sembara. Di mana dia? Kau tidak akan ketemu Sembara lagi. Ia telah hanyut di telan arus sungai. Dan kau akan segera aku kembalikan pada Lampir. Tidak, jangan. Bagus. Bagus, Badirul. Kau adalah saudara seperguruanku yang baik. Pada saatnya nanti akan kujemput Farida untuk kebangkitan Nyai Kembang. Jangan khawatir, Nyai. Tuan adalah pada saatnya nanti kita akan balas semua kekalahan kita. Tapi bukan sekarang. Bukan sekarang. Kau cantik sekali, Farida. Aku tidak ikhlas. Kalau perempuan secantik kau, harus kuserahkan pada Lampir. Lebih baik kau jadi istriku. Tidak. Aku tidak mau. Aku harus pergi. Kau pikir bisa lepas dari tanganku? Kau akan jadi pengantinku, Farida. Pengantin lembah hantu. Tunggu! Ada apa ini? Siapa kau? Basir. Siapa kau? Dan apa yang hendak kau lakukan? Seruni, bawa dia pergi. Seruni! Aku tidak akan pergi sebelum membawa Farida dari tempat ini. Bagus. Kalau kau bisa mendekat dan menjamah tubuhku, kau akan mendapatkan. Kenapa kau lakukan itu, Seruni? Saya lebih senang kalau dia di penjara. Kejam. Kalian kejam. Mau kemana kau? Angin semilir. Aku tahu. Kau sedang merapal sebuah ilmu. Agar kau tidak tampak olehku. Ilmumu akan dengan mudah kubuang dari tubuhmu.
Sehingga kau tidak akan bisa menggunakan ilmu itu untuk selama-lamanya. Kecuali kau berguru lagi pada yang punya ilmu. Ini jamu penangkal racun. Minumlah. Kau akan kembali segar. Ayo. Pengaruh bisa ular itu sudah hilang. Sekarang, tinggal kau pulihkan kekuatanmu. Mau kemana kau? Jangan khawatir. Aku pasti kembali. Kau sudah sembuh sembara. Bisa itu telah kubersihkan dari darahmu. Dan sejak saat ini, kau telah kuberikan penawar bisa yang mengalir dalam tubuhmu. Terima kasih, Datuk. Datuk telah menyelamatkan saya dari maut. Itu sudah tugasku. Tugas yang kusandang dari kakek jabat. Datuk, kapan saya harus menyusul Farida? Jangan dekati aku, Badirul. Sampai kapanpun aku tidak sudi menjadi istrimu. Aku tahu. Aku perlu waktu untuk memilikimu, Farida. Tapi kesabaran ada batasnya. Ayolah, Farida. Jangan tolak keinginanku. Tidak. Jangan. Bajingan. Pergi kau. Lepaskan. Hadirul, apa yang hendak kau lakukan? Kau jangan coba-coba berkhianat padaku, Hadirul. Tidak. Hadirul. Jangan kau nodai dia. Aku butuh darah perawannya untuk kebangkitan Nyai Kembang. Hentikan perbuatanmu. Baik. Untuk sementara kau tidak kusentuh. Tapi kau juga tidak bisa keluar dari kamar ini. Aku telah menebarkan racun ular ke seluruh dinding kamar ini. Dan tak seorang pun bisa masuk ke dalam kamar ini dengan selamat. Kalau kau sentuh pintu atau dinding kamar ini, kau tahu sendiri akibatnya.
aku mau. Baginda, bawakan kijang yang cantik untuk adikmu. Tangkap dengan tanganmu sendiri. Awas, jangan sampai terluka. Aku tidak akan mengecewakanmu, Linanda. Bila perlu, akan aku bawa semua binatang hutan ini untukmu. Kenapa kau menolong aku? Seruni suka sama abang. Farida, Basir, kalau kau ada di sini, berikan gemas suaramu. Kau tahu di mana Farida sekarang? Kekasih abang. Bukan. Aku belum punya kekasih. Kenapa? Seruni mau jadi kekasih abang. Aku yakin itu suara Basir. Tapi kenapa dia tertawa? Abang lapar ya? Sebentar. Nanti saya kembali. Selimut kabut. Bara? Hah? Basir? Mana Farida? Aku tidak tahu. Mungkin disekap oleh Badirul. Gila. Mana jalan keluar? Aku harus menyelamatkannya. Sabar. Kita pasti keluar dari sini kalau kita mau bersabar. Hah? Bagaimana caranya?
Siapa kau? Dia sahabatku. Namanya Sembara. Sembara? Iya. Bagaimana kau bisa masuk sini? Namamu siapa? Namaku Seruni. Oh. Abang kelihatannya lebih gagah dan lebih ganteng dibanding Bang Basir ya. Kau juga manis, Seruni. Seruni mau jadi kekasih abang. Seruni. Farida. Bang Sembara. Kau memang hebat, Sembara. Segala rintangan yang kupasang kau bisa langkahi. Tapi kau jangan bertepuk dada dulu. Sebelum kau lewati rintangan yang terakhir. Ialah aku sendiri, Badirul. Saya lebih suka kalau bisa membawa Farida dengan damai. Berilah kami jalan.
Ayah! Sembara! Ayah! Ayah! Anakku, Sembara. Sembara, kemari. Ayah! Sembara, secara jujur kuakui, kau memang hebat. Selama ini, hanya kau yang dapat mengalahkan aku. Maafkan aku, Sembara. Tapi tolong, aku titip Seruni. Ia yatim piatu. Sekarang ia butuh bimbingan dan perlindungan. Ajaklah ia ke dunia luar untuk memahami arti hidup ini, Sembara. Selamat tinggal, anakku. Dan cepat tolong Sembara. Serangan sejuta bisa ular dariku. Bisa melumpuhkannya. Ayah, jangan tinggalkan Seruni. Ayah! Aneh. Masa mengobati caranya begitu? Terus terang aku cemburu, Basir. Pengobatannya tidak wajar. Bang? Di luar dulu, Farida. Biarkan Seruni menggunakan inderanya untuk mengobati aku. Bang, ada yang ingin saya katakan? Biarkan aku sembuh dulu. Nanti kita bicara. Farida, Basir, cepat susul. Antar ke Anggu. Farida, tunggu! Farida! 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 Tunggu! Farida! Farida! Tunggu aku! Bilang sama Bang Sembara, saya sudah tidak betah tinggal sini lagi. Tapi kamu mau kemana? Itu urusanku. Kau tidak perlu ikut campur. Farida! Farida! Basir, kalau kita masih tetap ingin berteman, biarkan saya pergi. Saya tidak suka dengan cara Bang Sembara mengusirku tadi. Sabar, Farida. Sembara sakit. Dia harus segera disembuhkan. Saya tahu, Basir. Tapi caranya itu saya tidak suka. Farida! Farida!
kalian? Kenapa mengganggu kami? Kalian nampaknya bukan orang daerah ini. Semua orang daerah ini mengenal siapa aku. Biarkan kami lewat. Kalau aku boleh tahu, hendak kemana sore-sore di tengah hutan begini? Ke rumah Nek Anggu. Oh, kebetulan. Kebetulan aku kenal baik dengan Nek Anggu. Boleh aku mengantarkannya? Tidak, terima kasih. Ajar. Farida lolos lagi. Ini semua gara-gara Sembara. Memang hebat anak angkat kakek jabat itu. Tunggu pembalasanku, Sembara. Aku akan mengadakan perhitungan denganmu. Mandor, kumpulkan semua anak buahmu. Kejar kemanapun Farida pergi. Bunuh siapa saja yang menghalangi kalian. Saya harus pergi, Seruni. Perasaanku tidak enak. Tidak, Bang. Kau tidak boleh pergi. Saya sudah sembuh, Seruni. Masih banyak yang harus kuselesaikan. Aku harus ikut kalau Bang Sembara mau pergi. Kenapa? Karena aku cinta sama Bang Sembara. Aku tidak mau berpisah. Aku tidak bisa mencintaimu sebagai kekasih. Aku sudah ada Farida. Tapi aku cinta pada Bang Sembara. Kau masih kecil, Seruni. Kau belum mengerti apa artinya cinta. Ya, aku sayang padamu. Tapi sayang seorang abang pada adiknya. Bang Sembara, jangan tinggalkan Seruni, Bang. Bara. Bara. Basir, apa yang terjadi? Maafkan aku, Bara. Aku sudah berusaha. Tapi... Bicara yang jelas, Basir. Apa yang terjadi dengan kalian? Mana Farida? Farida diculik. Diculik? Siapa yang melakukannya? Ayah, saya sudah ketemu jodoh saya. Kalau kau merasa itu jodohmu, kenapa tidak kau kenalkan pada ayah? Sebelum ayah mengizinkan,
saya tidak berani membawanya kemari. Siapa nama calon jodohmu itu? Dan di mana dia tinggal? Dia bernama Farida, Ayah. Sementara saya titipan pada Bibi Andari di desa Sedaun. Farida. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Izinkan saya mengawininya. Izinkan saya membawanya ke rumah ini secepatnya, Ayah. Itu mudah. Akan kupanggil dulu Badar Kariban untuk menanyakan apakah benar dia bisa jadi jodohmu. Terima kasih, Ayah. Ada apa? Kenapa kau panggil aku? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Kelihatannya Baginda Garai jatuh cinta pada seseorang. Siapa nama perempuan yang telah memikat hatinya itu? Farida. Farida? Coba kulihat. Berat Agarai. Nampaknya dia bukan jodohnya. Tapi Baginda benar-benar mencintainya. Dia telah memiliki seorang laki-laki yang menjadi tambatan hatinya. Siapa laki-laki itu? Sembara. Sembara? Lalu, apa yang harus saya lakukan demi anakku? Jangan khawatir, Atu Garai. Akan kujelmakan wajah Sembara pada Baginda. Siapa kau? Tidak usah bertanya. Katakan pada saya di mana Farida bersembunyi. Farida? Tidak ada nama Farida di kampung ini. Katakan terus terang. Betul. Atau kubunuh kau. Oi, buka pintu. Baginda Garai datang.
keterangan Basil, aku berani pastikan bahwa laki-laki yang membawa Farida itu adalah anak Atok Garai. Kepala desa Karangtua ini yang bernama Baginda Garai. Kalau begitu, aku harus segera ke sana untuk menolongnya, Nek Anggur. Kasihan Farida. Jangan bertindak ceroboh. Ini baru kecurigaan. Kita harus buktikan dulu kebenarannya. Tidak ada jalan lain. Aku harus membebaskan Farida dan membuat perhitungan dengan Baginda Garai. Iya, betul. Kau harus hati-hati, Sembara. Atok Garai bukan orang sembarangan. Dia bekas kepala penjahat yang sangat ditakuti. Dia mempunyai peliharaan makhluk gaib yang menghuni Bukit Karangdua. Dia mempunyai pengawal-pengawal yang tangguh. Jangan membuat tenaga. Tunggu sampai saat yang tepat untuk melakukannya. Mana caranya, Nek? Kalian tunggu saja. Sekarang istirahatlah. Seruni, ayo masuk. Nyai, ada berita gembira untukmu. Akhirnya Farida aku temukan. Mandor, sekaranglah saatnya aku akan melakukannya. Tapi tidak mungkin aku melakukannya dengan tanganku sendiri. Bersiaplah. Aku akan bersemadi untuk membangunkan jasad rambut api. Hanya dia yang dapat melakukannya. Hanya dia yang mampu menandingi kehebatan anak angkatnya, kakek jabat itu. Rambut api. Aku datang untuk membangunkanmu. Demi dendammu dan demi kemarahanku, aku perlu bantuanmu, rambut api. Hilangnya si Tolib, tingkah lakunya seperti orang ketakutan. Jangan-jangan dia sendiri yang... Rambut api, aku datang untuk membebaskanmu. Membebaskanmu dari belenggu yang telah ratusan tahun kau derita.
Maafkan aku, Rambut Api. Aku telah mengganggu tidurmu. Demi dendammu dan demi kemarahanku. Bangkitlah. Kau jangan menolak keinginanku. Ayo. Bang, apa yang hendak kau lakukan? Apa yang terjadi denganmu? Aku cinta padamu, Farida. Aku rindu. Apa kata orang nanti kalau sampai ada yang tahu kita berdua di kamar ini? Apa salahnya? Kau adalah calon istriku. Iya, tapi bukan sekarang waktunya. Jangan, Bang. Saya akan berteriak kalau Bang Sembara tidak segera keluar dari kamar ini. Pengawal. Ya, Tuan. Jaga pintu. Baik, Tuan. Selimut kabut. Farida. Farida. Bang Sembara, kenapa kau kembali ke sini? Kembali ke sini. Apa yang terjadi? Aku baru dari rumah Nek Anggu untuk menyelamatkanmu. Tapi... Rupanya ada yang tidak beres. Kenapa kita berada di sini? Apa hubungan Bang Sembara dengan kepala desa Karangdua? Ayolah, Farida. Jangan buang waktu. Kita harus tinggalkan rumah ini. Selimut kabut. Selamat datang, Atok Garai. Tidak perlu basa-basi, Nenek Peot. Cepat suruh keluar yang namanya Sembara, atau kubakar rumahmu. Hei! Bicara yang sopan pada orang tua. Kalau memang hanya ingin bertemu denganku, tidak perlu bakar rumah. Rupanya kau yang bernama Sembara. Ya. Kau ingin mati di desa Karangdua ini. Kecuali kau serahkan Farida untuk anakku. Kalau memang ajalku sampai, aku tidak menolak. Mati dimanapun aku bersedia. Kau berani melawan aku. Bersiaplah agar kau tidak terkejut bila nyawamu melayang. Tunggu. Kalau kau mau membunuh dia, maka kau harus menghadapi aku dulu. Kau memakai cincin kepala ular hitam. Ya. Ini pemberian ayahku, Badirul. Kalau begitu kau anak guruku. Kita sama-sama harus menghukum si keparat ini. Justru kau yang harus aku hukum, Atok Garai. Kalau kau berani melukai kekasihku ini. Seruni.
Tunggu. Mau kemana kau, Seruni? Mau ke rumah Togarai. Buat apa kau ke sana? Ayo ke rumah Nek Anggu. Buat apa aku kembali ke rumah itu? Kalau hanya akan melihat Bang Sembara berpelukan dengan Farida. Ya, aku tidak menyangka kalau kau cemburu, Seruni. Sudahlah, lupakan. Ayo, kita kembali. Jangan paksa aku. Kalau abang tidak ingin melihat Farida mati di tanganku. Seruni. Kenapa Bang Sembara menghalangi aku? Bukankah di antara kita tidak ada apa-apa? Kita sudah mengambil jalan masing-masing. Tunggu. Seruni, coba dengarkan aku. Kalau Bang Sembara masih menghadangku, maka terpaksa kita akan adu jiwa. Sudah begitu getir keputusanmu. Seruni. Farida. Sembara. Sembara. Datuk. Datuk. Di mana Farida? Farida hilang. Jangan buang waktu, Sembara. Cepat susul Farida ke Bukit Karangdua. Apa yang terjadi, Datuk? Kau telah terpengaruh ajian sirepnya. Sekarang bersihkan seluruh tubuhmu dan ganti pakaianmu. Agar pengaruh ilmu jahat itu hilang dari badanmu. Pergilah. Baik, Datuk.
terjadi? Kenapa aku berada di sini? Tidak usah kau tanyakan itu. Yang jelas di sini kita bebas melakukan apa saja. Ayo, aku sangat rindu padamu, Farida. Siapa kau? Hati-hati, Farida. Kau sedang berhadapan dengan sembara palsu. Kau yang palsu. Farida. Sembara. Datuk. Akhirnya kau bisa merebut kembali Farida dari tangan Baginda Garai. Ya, Datuk. Atas petunjukmu, aku tahu di mana Farida disembunyikan. Badar Kariban yang membuat ulah. Atas permintaan Baginda Garai. Ya, saya merasa telah diculiknya. Baginda Garai telah merubah wajahnya menjadi Bang Sembara. Kalau begitu, kita balas mereka. Lihat, aku punya permainan yang menarik. Aku sengaja memanggilmu ke sini. Iya, Datuk. Bagus. Akan kurubah kamu menjadi Farida. Dia akan lupa diri. Dia akan merasa bahwa dirinya adalah Farida. Ayo kita pergi. Kasihan Minanda. Jangan khawatir. Aku tidak ingin mencelakakannya. Ayo. Farida. Tolonglah aku. Sembara mana? Entahlah, dia meninggalkan aku sendirian di sini. Kalian pulang dulu. Biar aku cari Sembara. Sebagian ikut aku. Ayo. Atau Garai, ada apa ini? Mana Sembara? Belum pulang. Kau orang dekatnya. Kau pasti tahu di mana Sembara. Tidak. Saya tidak tahu. Bawa dia. Ayo, Mon. Ikut. Cepat.
Bang. Anggu. Apa yang terjadi? Sembara, mereka membawa Basir. Membawa Basir? Iya. Aku jadi bingung. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau cuma melamun tanpa arti, Farida? Kau sudah di sini, Farida. Kau sudah kembali padaku. Setelah sampai di sini, kau diam saja. Ayo bicara. Kau pikir aku ini apa? Ayo bicara. Bicara. Ada apa? Tuan Putri hilang. Linanda? Iya. Ada yang bilang ia membutuhkan kabut putih keluar dari pintu gerbang. Siapin kuda, cari dia. Baik, Bang Indah. Farida. Farida. Nyi Anggo, kau dengar suara genta itu? Ya, aku mendengarnya. Kau nampaknya ketakutan sekali. Siapa yang membawa genta itu, Nek? Kenapa dia mencariku dan memanggil-manggil namaku? Suara genta itu sudah tidak ada lagi. Sekarang tidurlah. Tidak ada apa-apa. Tidak masuk akal. Mana mungkin si setan-setan itu gentayangan di kampung kita ini? Tidak mungkin bagaimana? Buktinya Tolip terus saja sendiri, iya kan? Iya, saya dan Pak Satibi melihat sendiri perempuan aneh dalam gua itu. Rambutnya menyala seperti terbakar. Ada alamat apa di kampung kita ini? Berarti sudah 2 orang di kampung kita ini yang menjadi korban. Hah? Ada apa? Dengar itu. Wah, siapa itu? Perempuan aneh yang pernah saya ceritakan tempoh hari. Perempuan berambut api? Iya, mari masuk. Rambut api. Jangan hiraukan olehmu perempuan itu. Yang ku minta bukan dia, tapi Farida. Farida. Bang. Siapakah aku ini sebenarnya? Apa yang terjadi pada diriku?
berambut api. Perempuan berambut api. Tuanku Baginda kemana? Tuanku Baginda Garai sedang mencari Linanda. Adiknya yang hilang. Linanda? Bukankah Linanda itu aku sendiri? Cepat masuk ke kamarmu. Bahaya. Ayo. Mereka tidak melihat bahwa aku ada di sini. Siapa kalian? Kenapa aku di sini? Siapa kau? Aku Linanda, anak Ketua Garai. Kurang ajar. Siapa yang telah berani memperdayai aku? Siapa kau? Lancang masuk kemari. Aku Seruni, anak Badirul. Badirul, saudara seperguruanku. Betul. Bukankah kau mak lampir? Apa maksud kedatanganmu kemari, Seruni? Ayahku mati di tangan Sembara. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu, Mak. Kurang ajar. Sembara telah membunuh Badirul dan merebut Farida dari tangannya. Lalu harus katakan perempuan ini. Dia anak Atok Garai, Mak. Dan Atok Garai adalah murid ayahku. Maafkan dia, Mak. Awas kau Sembara. Omong kosong. Itu cuma cerita turun-temurun. Tentang perempuan yang sudah terkubur ratusan tahun yang lalu. Kami tidak tahu. Tapi inilah kenyataannya. Lalu apa yang diperbuat? Membunuh mereka dan membakar rumahku. Mereka menculik Farida. Hah? Menculik Farida? Mana Baginda? Mencari Linanda. Linanda hilang, Tuan. Apa? Linanda hilang?
Maafkan kami, Tuan. Coba bicara yang jelas. Apa Linana juga dibawa oleh perempuan berebut api? Tidak. Tidak tahu, Tuan. Gila. Kenapa bisa terjadi begini? Ada urusan apa rambut api membawa Farida? Buangkan tuh kalian. Dan bersiaplah menghadapi segala kemungkinan. Baik. Bang, lakukan sesuatu untuk Basir. Kasihan dia. Itulah yang selalu menjadi pikiranku, Farida. Aku sedang memikirkan waktu yang tepat untuk menolongnya. Jangan membuang waktu, Bang. Setelah itu kita harus meninggalkan kampung ini. Ya. Kita harus meninggalkan kampung ini. Bicara terus terang. Apa maksud rambut api menculik Farida? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang perempuan itu. Bohong! Bisa kau berpikir, apa hubungannya Farida dengan perempuan berambut api itu? Kacau. Kekacauan ini pasti Sembara yang bikin ulah. Di mana Sembara bersembunyi? Sudah kukatakan. Aku tidak tahu. Kurang ajar. Minggir! Basir bukan lawanmu, Baginda Garai. Bunuh dia!
Ada apa? Ayo kita pergi. Jangan lawan sang pangeran. Kita tak mungkin menang melawannya. Ayo. Rupanya mereka mengenal kalung itu Sembara. Tugas kita belum selesai. Ayo. Ayo. Suara genta itu lagi. Tenang, Farida. Tenang. Apa yang harus kita lakukan kalau perempuan aneh itu datang kemari? Bagaimana kesimpulanmu, Sembara? Ini semua ulah Mak Lampir. Mak Lampir? Ya. Karena putus asa, maka ia hidupkan kembali perempuan berambut api yang sudah beratus tahun terkubur untuk membalas dendamnya pada kita. Jangan sebut-sebut dia lagi, Bang. Pasti Seruni yang memberitahu bahwa kita ada di sini. Untuk itu, akan kubuat garis penangkal di seputar rumah ini. Tidak seorang pun boleh keluar dari garis yang akan kubuat. Kalian bisa mematuhinya? Atas nama Umas Sultan Larangan, kubuat garis ini. Hup! Ayo cepat, masuk.
Siapa yang manggil-manggil namaku itu? Farida, jangan terpengaruh oleh suara-suara itu. Itu suara mak lampir yang ingin menculikmu. Bagaimana kalau datang lagi? Tidak akan terjadi apa-apa. Asal kita taati pantangan, mereka tidak akan bisa masuk. Ingat itu. Baik, Bang. Sekarang tidurlah. Aku juga mau istirahat. Kurang ajar. Rupanya Sembara telah membuat garis lingkaran penolak bala yang telah direstui oleh jabat itu. Ya. Kita memang tidak mungkin menembusnya. Kalau begitu, kita harus bisa memancingnya. Agar mereka keluar dari garis yang telah dibuatnya. Aku bisa melakukannya. Boleh? Apa yang hendak kau lakukan? Lihat saja nanti. Mak Lampir setuju kan? Tapi ada syaratnya. Cepat katakan, apa maumu? Aku tidak tega melihat anak baik ini jadi korban. Ya. Linanda, pergilah. Terima kasih, Seruni. Iya. Untuk melawan anak angkatnya kakek jabat itu, aku tidak bisa sendirian. Sekarang bersiaplah. Aku akan segera menyatu dalam sukma dan jasadmu. Jangan ada yang mengganggu upacaraku. Dewa api, demi dendamku dan demi kemarahan rambut api, satukanlah roh kami untuk menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Jangan takut, Dinanda. Aku tidak bermaksud jahat terhadapmu. Kau tahu namaku? Kau siapa? Aku Datuk Panglima Kumbang. Mau kemana kau malam-malam begini? Aku mau pulang. Tapi aku tersesat. Kau rupanya tidak tahu apa yang terjadi di rumahmu. Ayah dan abangmu telah dibawa pergi oleh Badar Kariban, siluman penghuni Bukit Karanglua. Kau tidak akan ketemu siapa-siapa di sana. Para pengawal ayahmu telah mati, dan rumahmu terbakar. Jangan sedih, Linanda. Aku datang ingin menolongmu. Apa
maksud Datuk? Kau anak baik, Linanda. Aku tidak tega kalau kau hidup terlunta-lunta. Aku ingin mengajakmu dan mengangkatmu sebagai anakku. Kau tidak keberatan? Datuk. Oh. Basir. Bang Sembara, tolong aku. Awas, jangan terjebak. Bara, kasihan Seruni. Nampaknya dia terluka. Basir. Bang Basir. Bang Sembara. Basir, kita tidak boleh melanggar larangan yang telah kita buat. Kau tega melihat keadaan gadis yang pernah menolongmu. Dia di luar garis penolak bala. Kita tidak mungkin melangkahinya. Basir, Basir. Ini. Ayo. Kemana Farida di bawah rambut api? Ke istana rambut api. Selimut kabut. Farida. Datuk. Ayo, tinggalkan tempat ini. Tapi, Bang Sembara. Jangan khawatir. Sembara akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ayo. Sembara tahu di mana dia akan menyusulmu.